besok nih tabungan gue cukup gitu, gue akan mikir gue akan beli mobil listrik sih. Pernah hilang juga sih sosial media gue. Oh iya, seserem itu. Sampai dipanggil-panggil, nih boleh sebut nggak sih? Dipanggil mabes segala macam, diperiksa. Itu berkesan karena buat gue gue nggak terlalu ngerti dunia otomotif kan. Kalau lu kan udah yang otomotif. Iya, ya sama Mahendra Gopar ya, Bapak Mahendra. Gue ada programnya tuh Jakarta Menyala Api. Jadi kalau Mas Pram ke titik manapun sehari tuh bisa 8 titik gitu ya. Gue ininya reporternya. Yang paling berkesan nih di tahun ini sih kemarin gue Soekarno Run. Gue Najwa Shihab dari dulu. Halo, ketemu lagi sama gue Rucil di program Nelponin Siapa. Oke, hari ini kita mau nelponin salah satu ya MC dan juga host gitu ya di beberapa acara. Ya dia tampilnya di digital sih banyak kan gitu ya, di YouTube kayak gitu ya. Kemarin ada kalau nggak salah di satu channel gitu YoTV itu yang ngebahas seputar politik-politikan gitu. Ini sebetulnya bukan teman lama gitu ya, cuman seru aja gitu ngobrol sama nih orang gitu ya, mungkin karena basicnya MC gitu ya, jadi apapun dia bisa nyambungin gitu sama teman ngobrolnya gitu ya. Namanya ini gue panggilnya Mbak Winnie gitu ya, nggak tahu Mbak atau apa nih. Oke, kita coba telepon dia ya. Tadi sih dia bilang mau ke studio, mau ke Kemang gitu ya. Coba kita telepon, apakah diangkat. Oke, nyambung nih. Halo. Hey. Wede, hey aja nih. Dia gimana, Win? Lagi di Kemang nih. Oh, di Kemang. Apaan, acara bukber? Enggak sih, lagi main aja ke studio. Gimana Cil, sehat? Alhamdulillah. Terbalik gue yang nanya harusnya. Oh iya, jadi acara lu nih nanti. Oke. Sibuk. Acara apa sih? Gue tiba-tiba ditodong nih. Iseng nih, kita lagi bikin konten baru, nelponin teman-teman gue aja gitu buat ngisi konten. Wah, seru. Iya, udah jalan 6 episode nih gitu. Wah, berarti gue yang kena. Ke-7 dong. Oh, yang ke-7. Emang puasa kalau? Insya Allah gitu. Jadi ngabuburit nih kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Betul, ngabuburit sambil nunggu buka puasa ya. Masih 2 jam lagi nih. 2 jam lagi. Oke, Win, tadi gua bridging openingnya tuh lu sebagai apa ya? Gua kenalnya lu MC, host gitu-gitu ya. Mau acara gathering, terus mungkin host ya. Kemarin ada di ini ya, di channel YouTube ya. Gitu. Nah, Win, kesibukan lu apa sekarang, Win? Ya, gue menyibukkan diri aja sih, so sibuk aja. Ya. Tapi lu emang sibuk ya? Kita udah janjian berapa bulan nih nggak jadi. Enggak, lo kemarin tuh kan mau kayak gini, gue lagi, kebetulan badan gue lagi gendut nih, jadi gue harus nurunin berat badan. Kemarin kan gue bilang gue mau lari sore dulu. Oh, kan nggak kelihatan ini. Oh iya sih, ya kan gue nggak tahu kalau konsepnya begini, Wak. Gitu kan? Oh gitu, lu kemarin mikirnya podcast yang era sekarang ya? Ini suara aja ya. Kita balik ke zaman dulu nih, ke era radio gitu. Kadang yang gitu-gitu ngangenin juga sih. Iya. Lu tuh basicnya apa sih kok bisa nyemplung jadi host, jadi MC gitu? Basicnya gue sih emang sekolah komunikasi sih, S1 gue di LSPA. Oke. Terus? Tapi sebelum itu sesungguhnya sebelum gue kuliah juga gue kayak udah kayak belajar public speaking di mana dulu tuh di Tanto ya public speaking school. So, emang
dari kecilnya emang ceriwis aja, jadi nyokap gue emang mengarahkan gue ke yang begitu-begitu tuh, karena kebetulan akademisnya kurang gitu gue. Oh, berarti memang udah apa ya, ada arahan dari orang tua lu ya, biar wah ini anak kayaknya cocok Ya nih kayak jadi. dari kecil tuh dimasukin ke sanggar lah Oh, gitu-gitu. jadi memang lebih ke apa ya, ke art gitu ya, ke seni Iya, ya, lu diarahin ke sana ya. seni. Tapi emang dari Ya kalau keluarga ada basic ke sana. enggak sih, enggak. Nyokap bokap gue PNS malah. Ya, Hmm, serius-serius gitu. mungkin nge-host juga kali kalau di kantor ada gathering. Enggak tahu. Oke, oke. Oke, gimana gimana? Berarti lu LSPR tahun berapa? Wah, kalau gue kasih tahu batch ketahuan umur dong. Oh, Gue di LSPR batch 11. oh, gua nggak Salah ngerti kalau satunya. batch-batchan di sana. Batch Mungkin 11 tuh artinya angkatan 11. Gue angkatan berarti lulusnya 11. tahun 2011. Lulusnya. Oh, lulusnya. Ya, 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 ya. Oke, oke. Nah, selain lu nge-host, lu punya aktivitas apa gitu misalkan yang gua nggak tahu? Ya, eh, gue sekarang sibuk apa ya? Kemarin kan habis Pilkada Jakarta. Oh, gitu. Ya, Sebagai apa lu? terlibat banget sih. Ya sebagai sesuai profesi gue aja, Gokil, campaigner, gokil. campaigner. Campaign terus ya. Heeh. Alhamdulillah menang tuh. Tapi sebelumnya lagi kan Pilpres ya kalah. Eh, Tapi dalam hidup kan memang gitu ya, kadang kalah, kadang yang menang menang. siapa nih? Di Jakarta yang menang Eh, Pranu lu kan dong. tapi Tangsel. Oh ya, rumah gue di Tangsel, tapi kan di Iya, Tangsel tapi di Tangsel rasanya nggak dapat hari job itu ya? nggak, bukan gitu, nggak terlalu membutuhkan jasa gue gitu, jadi gue ke Hmm, Jakarta. iya, 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 iya. Wah, keren, keren, keren. Berarti kemarin banyak campaign-campaignnya si Bang Dul itu lu hampir semua gitu jadi hostnya pagi. Iya sih, setiap movement gue membersamai banget, Cil. Jadi ya Hmm. lumayan. Gue ada programnya tuh Jakarta Menyala Update. Jadi kalau Mas Pram ke titik manapun sehari tuh bisa 8 titik gitu ya. Oh, Gue gue ininya reporternya, oh bahwa gitu. hari ini ada movement apa, menyambangi siapa, Itu terus itu apa? aspirasinya Live atau apa. gimana? Iya, ada di YouTube di Di oh di channelnya YouTube-nya yang apa? Apa DKI Jakarta Menyala Jakarta Update, Menyala programnya Update. channelnya Oh itu tuh gitu. UTV. Bukan yang menyala abangku, bukan gitu. Ya bukan. Ah. Oke, oke. Oh, berarti lu secara nggak langsung juga mendalami sebagai ini ya, aktivis-aktivis di politik juga ya, lu? Kebetulan aja sih Eh, nyemplung. lu Cuma dari memang gue kerja, ah, gimana, gue gimana? kerjanya memang sebelumnya gue kerja 11 tahun ya di Tangsel, Oh, emang nyerempet-nyerempet politik juga. oh gitu. Lu pernah kerja? Gue pikir dari dulu ini aja. Kerja gue Apa kerja di Tangsel PNS sebelum. dong berarti? Enggak. Enggak sih, jadi gue Hmm, sekda tuh dari 2011 sampai 2016, mm-mm. kemudian gue pindah ke BUMD-nya di Tangsel. Ya, tapi Hmm. kan di momen-momen perpolitikan tuh seperti pilkada tuh ya memang gue bantu sih. Oh, tapi lu memang ini ya, suka di dunia ini ya secara nggak langsung ya. Kebetulan gitu ya, Iya, kebetulan jadi lu happy-happy aja gitu kan. memang suka aja gue sama Oke. politik. Eh, yang di konten kemarin kalau dibahas dikit-dikit boleh gitu? Yang di Yang mana tuh? yang di channel sebelah. Boleh, yang Oh, mana, boleh ya. Kan Gue ada enggak beberapa channel soalnya, Cil. yang di Yo TV. Kan Oh, UTV. gua sempat lihat lu dibuatin konten sendiri ya, apa? Oh, yang Uni Wini monolog. ya? Programnya Petambuh Cie, sama Oh, ya monolog gitu. oh gitu. Itu kayaknya serem juga tuh bahasannya ya. Kayaknya tajem banget tuh. Ada apa ngeritiknya Iya, gitu ya. ya itu lebih ke keresahan-keresahan yang disampaikan Apa publik? sama beberapa host yang ada di situ sih. Salah Oh, satunya gue gitu. ah, Kritik-kritik pada kebijakan pemerintah sih oh sebenarnya gitu. yang disampaikan lebih ngecil dan Oh, humoris. Ada eh humorisnya juga kok, cuma rada galak aja gue di situ. gitu ya. Emang dipaksa buat lebih lebih ganas lu ya, lebih serem ya.
Oke, oke. Eh, eh, apa tuh namanya selain yang tadi lu sebutin gitu ya? Lu pastinya kan, lu mulai MC berarti dari tahun? Gue udah nge-MC dari gue sambil kuliah tuh udah Oh, nge-MC. berarti 2010-an gitu ya? Gue gue lulus SMA 2007. Itu udah 2007. Oh, udah mulai, 2007 selama kuliah gue udah ngambil job-job MC juga, Cil. udah mulai ya berarti ya. Nah, berarti dari sekian banyak nih acara-acara yang lu bawain ya, mau host, mau MC gitu ya. Ada gak ya satu dua tiga acara yang menurut lu ini paling berkesan sepanjang lu di dunia ini gitu? Apa Oh, yang paling paling banget berkesan gitu? gue yang lama-lama udah rada lupa Ya tuh, nggak udah apa-apa, punya anak yang dua yang begini. lu inget aja. Yang paling berkesan nih di tahun ini sih kemarin gue ini ya Soekarno Run. Buat gue itu oke banget tuh mengawali tahun dengan 10.000 runners gitu kan. Mm-mm. Kayak seru aja sih. Itu di mana? Oke. Di GBK. Oh, di GBK 10.000 ya. Berarti awal tahun tuh. Kemarin. Januari kemarin ya? Januari Februari Januari. Oh, gitu. Terus kenapa bisa apa menurut lu itu keren? Karena di luar ekspektasi gue kan, karena itu kan event ketiganya ya. Oke. Yang pertama kalau nggak salah 3.000 runners gitu, yang kedua berapa gitu ya. Yang pertama 200 runners, yang kedua 3.000, yang kemarin pas gue nge-MC itu 10.000 dan pecah gitu acaranya. Ya gue sebagai MC seneng aja. MC kan kewajibannya kan memberikan nyawa terhadap satu acara apapun itu gitu ya. Ya oke banget lah, gue dapet banget Itu partnya dari para runners. sendiri atau ada partnernya? Gue ada bertiga. Oh, bertiga. Kan kita banyak titik gue yang di main stage sih kebetulan. Jadi gue nggak bisa banget ikut lari. Jadi gue yang menyambut mereka setelah finish gitu. Tapi di main stage itu bertiga? Di main stage sendiri dulu dong. Kan mereka kan lepas dulu, yang dua ngelepas lari dulu itu kan. Oh, habis ngelepas Ya, terus. ada di main stage tuh ada gestar tuh di main stage kan, ada DJ, ada segala macam. Gitu. Oke. Itu tahun 2025 ya. Lainnya ada apa lagi? Lainnya ya yang sama lo ya kemarin tuh kita bahas masa itu lebih ke moderator sih ya. Masa itu lebih berkesan? Itu berkesan karena buat gue gue nggak terlalu ngerti dunia otomotif kan. Kalau lu kan Oh, udah yang otomotif. Gue pikir kan kita ada beberapa bahasan tuh. Oh iya yang otomotif. Oh, yang sama. Kenapa sih yang bahas mobil listrik ya? Iya ya, sama Mahendra Gofar ya, Bapak Mahendra Gofar. Sama Om Gofar. Ya, tapi bukan Gofar Hilman. Oke. Jadi kadang emang acara-acara ya menariknya profesi MC ini, tiap-tiap kita punya narasumber tuh jadi kayak ada ilmu baru gitu loh ke kitanya ya? Dan nanya ini kan langsung gitu ya. Ya kayak mobil listrik tuh gue agak tercengang-cengang juga. Wah oke juga ya, ternyata oke ya, lebih efisien, lebih segala macam, dan kita nggak usah worry pakai mobil listrik gitu kan. Oke, berarti itu sebetulnya menariknya lebih kepada mungkin menurut lu itu bahasan baru ya, dunia baru ya. Iya. Karena kan bahas otomotif dan bahas kendaraan listrik, ya gak? Oke. Terus kalau misalkan ya, kalau tadi kan acaranya, nah sekarang mungkin apa ya, mau lu moderator, mau lu host, narsumnya nih yang paling wah ini idaman gua nih, gua kayaknya pamor gua naik nih kalau sama dia nih gitu. Itu siapa gak? Ada sih Bapak Fadel Muhammad nih, gue kayaknya tahun lalu ya. Fadel Muhammad. Gue nge-host. Oke. Ya kan. Dimana jam era gue SD tuh gue ingat banget, gue ngafalin nama beliau itu
jadi menteri gitu kan, tiba-tiba gue harus nge-host depan dia, lu bayangin tuh groginya kayak apa. Iya nggak sih, ini nama gue tahu nih gitu. Dulu kan zaman SD kan kita ngafalin nama menteri kan, kita hafal banget kan nama menteri. Iya kan. Terus tiba-tiba gue ada callingan, celah callingan ya. Terus udah gue dateng, narsumnya Fadel Muhammad, wah udah merinding tuh gue di situ. Tapi ya sudah. Dan waktu itu isunya pas banget lagi ketum Golkar itu mundur kan dari jabatannya. Ingat nggak lo kemarin-kemarin ini nih? Yang zamannya Pak AHA ya, Erlangga Hartarto, benar. Nah gitu. Itu ya gue nanyain langsung sama beliau selaku senior banget gitu di Golkar kan. Ini sebenarnya ada apa sih kok ketum sampai mundur gini kan? Padahal masa baktinya sebentar lagi gitu, dan di situ ya dia udah naik tayang juga sih. Memang beliau menjelaskan ya ini ada tekanan politik dan lain-lain gitu. Jadi kayak gue ngerasa gue tahu duluan dibanding yang lain gitu, dari sumbernya langsung gitu. Itu oke banget sih, gue excited banget sih. Eksklusif interview ya kasarnya ya buat lo ya. Itu acara apa? Iya. Itu di podcast Rumah Pemuda. Jadi Rumah Pemuda. Podcast itu punyanya KNPI, movementnya KNPI yang ketumnya Riano Panjaitan. Gue memang host di Rumah Pemuda itu. Oh gitu. Berarti lu bisa dibilang perpolitikan lumayan ngelotok ya. Ya sih. Kalau gue kan lumayan buta gue. Terus tapi seru ya. Ya sih seru sih kalau emang ya ibaratnya kita ketemu idola kita gitu ya. Itu ya paling berkesan ya. Terus ada lagi nggak siapa? Siapa ya? Hampir semua narasumber gue di politik gitu ya. Gue suka sih, gue seneng sih. Ya kalau di Rumah Pemuda itu banyak ya. Banyak banget lah gue. Udah. Intinya, tapi yang paling berkesan memang Pak Fadel sih. Oke. Berarti intinya sebenarnya narasumber yang lu bawain sih menarik ya sebetulnya ya. Cuman yang paling berkesan tuh tadi Pak Fadel ya. Iya, bergantung pada isunya juga sih sebenarnya ya. Kan kalau kita podcast ini kan biasanya memang main isu yang lagi hype saat itu apa gitu kan. Nah, kalau kita kalau kemudian narasumbernya nih relate banget sama isunya, wah itu jadinya kan pecah tuh, biasanya viewers meledak tuh gitu kan. Iya. Tapi nah kalau tadi kan narsumnya mungkin orang yang ternama gitu ya. Misalkan nih gue nanya misalkan ya dia narsumnya biasa aja gitu, tapi menurut lu wah ini orang asik, kocak, apalah kayak gitu-gitu, ada nggak yang lu inget tuh? Yang mungkin levelnya ya nggak setinggi Pak Fadel gitulah gitu misalkan. Pada movement apa nih? Kalau pada movement pilkada sih semuanya seru-seru ya. Tokoh-tokoh gitu yang gue datengin gitu kan ya, yang gue wawancara saat itu. Gitu ya, lebih ya sebenarnya ini ya flat gitu ya, menyenangkan semua ya. Iya, karena emang gue mencintai profesi gue ini juga sih, Cil. Tapi ada gak yang paling gak lu suka tuh? Entah itu narsum, entah itu mungkin gini, narsumnya oke, tapi kayak misalkan ajudannya atau protokolernya ribet banget sih nih gitu. Yang gitu-gitu biasa lah ya. Ada nggak yang misalkan sampai hari ini, aduh ngegrundel banget nih, atau pas lagi acara apa misalkan pas podcast atau host apa, aduh krunya nggak enak banget sih nih gitu. Nggak ada ya? Gue hampir bisa memposisikan diri gue di setiap suasana sih. Off the record kali ya ini mah ya. Oke. Tapi kadang ini sih ada case-case suka ngebingungin ya. Misalnya isunya lagi sensitif memang yang gue bahas. Jadi dia jadi emosional gitu sama pertanyaan gue gitu. Dia jadi sensitif sama pertanyaan gue, kemudian tiba-tiba dia nangis. Nah, kadang yang begitu-begitu kan nggak dibuat-buat ya, Cil. Nangis. Itu kan terjadi begitu aja. Iya, dia nangis karena dia sensitif banget sama isu yang lagi diangkat, emang lagi hype saat itu. Ini masih tentang Golkar juga nih. Gitu. Narasumbernya waktu itu ini nih gue inget nih, Indra Jaya Piliang gitu. Dia aktivis juga lah.
Oh aktivis gitu. UI Ini gitu lah. di channel Rumah Pemuda tadi juga. Oh Sama. gitu. Coba deh Cuma nanti beda kita nonton ya. sehari 2 hari. Ya itu tuh dia tiba-tiba nangis, guanya Hmm. agak agak waduh gitu. Gue salah ngomong nih Iya gitu. iya Tapi iya. seru akhirnya gue jadi kayak wah ini berarti besok kalau ada gini-gini Tapi lagi gue harus lebih hati-hati oh gitu gitu. Tapi kan nanya. nangisnya dalam artian yang terharu gitu kan ya atau gimana gitu. Nggak nangisnya dia lebih kekecewa sama kondisi Oh yang gitu. ada. Oh, tapi Ya pertanyaan gue nggak kan sebenarnya sama ah aja. apa memang yang lu tanyain inget gak? Iya, sama. Kenapa sih kok ketemu ini sampai mundur sama Oh aja sama pertanyaannya pertanyaan itu. gue. Terus dia Heeh. merasa kecewa dengan lala gitu-gitu ya. Ya tekanan-tekanan lalala gitu-gitu Oh dan gitu. tiba-tiba dia nangis. Gue kaget juga di luar ekspektasi gue kan dia nangis kan. Mm-mm. Tapi nggak ada yang sampai marah gitu kan? Apaan lu sampai nanya begini lu gitu? Nah itu Nggak ada kan? itu Ada nggak? ada. Oh ada. Ada. Aduh gue lupa lagi namanya. Aduh bentar. Aduh sekarang menteri itu orang. Aduh gue lupa namanya. Udah lah nggak usah disebut dah. Udah nggak usah disebut ya. Iya. Dia kayaknya nggak suka sama pertanyaan gue dan kondisinya hari itu juga lagi putusan MK baru keluar gitu. Putusan MK mengenai minimal itulah minimal bisanya. Oh iya. Itu tuh dan itu abis itu naik tayang. Jadi gue syuting kayak sore-sore gini malamnya naik tayang itu meledak banget di mana-mana. Oh gitu. Tapi lu ini gua nggak tahu ya, ini kayaknya pernah ngeliat story lu pernah diteror gitu. Diteror apa karena apa sih? Karena konten lu. Oh iya. Iya, bener ya? Pernah hilang juga sih sosial media gue. Yang mana? Sebulan ya IG gue sih pernah hilang ya. Oh, gitu. Bulan 2 bulan gitu sih. Oh gitu. Tapi gue pikir itu apa emang candaan lu doang, beneran ternyata ya. Beneran hilang. Mungkin gue kekencengan ya di program gue yang monolog itu. Tapi kok bisa sampai tahu maksudnya? Oh, dicari ya. Tapi kalau ke nomor pribadi enggak ya? Enggak sih. Memang ada beberapa teman-teman gue yang sampai ya diperiksa, disamperin. Oh ya? Dia lagi di kafe disamperin ada sih. Iya, sampai temen lu kan padahal nggak ada sangkut pautnya ya. Enggak, maksudnya sesama seperti gue ya, seprofesi. Iya. Oh, serem juga ya. Oh iya, seserem itu. Sampai gitu dipanggil nih boleh sebut nggak sih? Dipanggil mabes segala macam diperiksa. Ya kalau disebut sih nggak apa-apa gue. Nah, maksudnya dipanggil mabes gitu diperiksa. Gitu. Oh iya. Sampai segitu. Makanya kalau lu perhatiin sih gue sekarang lagi tiarap banget sih karena gue, aduh gak deh gue yang gini-gini. Iya. Lebih yang pengen yang netral ya. Jadi host ya udah main aman ya gitu ya. Host yang netral lah, nggak perlu ini kayak gitu kali ya. Iya. Gue nggak lagi program monolog gue yang kritik keras gitu. Terus Cil. Kalau per MC-an mungkin ya udahlah ya, lu kan mainnya di ranah situ ya. Mungkin ini mungkin ini di kalau idola lu nih sebagai host gitu ya, ada siapa gitu gak? Mau di luar negeri kayak mau di Indonesia kayak gitu yang jadi. Gua Najwa Shihab dari dulu. Dari dulu. Dari zaman lu pertama nge-MC udah ya. Iya, gue emang dulu dia masih di Mata Najwa, masih di TV itu gue emang kayak aduh, gue harus banget jadi kayak dia gitu dalam hati. Oke. Kalau cowoknya? Cowok ya. Tadi kan ini kan yang nomor satunya lah. Kalau cowoknya mah nggak tahu lah. Nomor berapa? Ya Aiman sih. Aiman Wicaksono ya. Iya. Berarti memang basicnya itu mereka dari jurnalis semua, yang satu Metro TV, yang satu Kompas. Gue juga kan kuliah sebenarnya kan rada-rada jurnalis ya, cuma gue tidak berkarir di situ aja, kerjanya gue di pemerintahan banget kan selesai kuliah. Tapi lu nggak kepengen di apa namanya di media gitu?
Hari ini udah umur gue segini. Ya Ini kan nggak tahu. pekerjaan media juga lagi gue jalanin. Tapi maksud gue yang media besar gitu loh. Oh enggak sih. Seketika misalkan Enggak gue mau bikinin, ada produser gitu, gue mau bikin acara nih, gue butuh host yang nggak gede tapi berani gitu. Oh boleh. Kalau boleh Kalau aja. waktunya cocok, oke ya. Ya kalau waktunya ya. Pakai tangan nih kalau Iya, waktunya nggak cocok ya. kelihatan kan waktunya ya, sambil ngetek tangan. Iya. Oke. Ya boleh lah, boleh banget. Kalau kesempatannya ada pasti gue sikat juga. Oke, ya. Win, tadi kan lu sempet bahas dunia otomotif dan mobil listrik nih, ya kan? Nah, ini out of the box dikit nih sebelum closing nih. Oke. Lu kan aktivitas setiap hari pasti pergi ke sana kemari ya, gitu kan? Nah, lu lebih nyaman naik umum atau bawa kendaraan? Hari ini kebetulan bulan Ramadan gini, macetnya gila banget kan, Cil. Oke. Gue nggak sanggup bawa mobil. Jadi gue mendingan online apalah segala macam. gitu. Tapi memang lu lebih suka. Nah, itu kan online tuh. Lu lebih suka yang transportation umum atau terus yang online atau ini overall ya, overall. Even naik kereta, gue naik kereta sih gue jalanin. Berarti lu lebih suka tanpa bawa kendaraan gitu kali ya? Iya, karena kayak lebih satset gitu loh. Lebih tepat waktu. Kadang kan gue ya. harus meeting di mana, gitu. Terus kalau misalnya waktunya mepet, gue bisa tinggal naik ojek gitu. Oh gitu. Jadi kalau bawa mobil kan nggak mungkin banget, macet di mana-mana. Iya. Oke, berarti lu memang lebih sukanya yang public ya gitu ya, ketimbang lu karena capek gitu ya. Mungkin ya capeknya double ya. Lu harus nyetir. Jalan gue nggak bisa mikir. Terus nanti di jalan. Kalau nyetir kan gue nggak bisa mikir nih di jalan, atau gue kebawa kesel pasti macet atau apa, gue deg-degan gitu. Udah jamnya meeting sama orang tapi gue terlambat. Oke. Kalau naik apapun gue di jalan bisa mikir. Paling nggak prepare kecil-kecilan diri gue gitu sih. Iya. Nah, kalau kendaraan nih, lu bisa naik motor kan tapi? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Oke, berarti abaikan. Nah, kalau mobil nih, lu kan juga punya mobil nih. Mobil idaman lu yang mungkin gua pengen punya atau gua pernah punya gitu, yang ada di benak lu? Gue sekarang hampir nggak punya impian mobil-mobil lagi. Bagi gue mobil sama aja sih, Cil. Jadi gitu. gue menikmati apa yang cuma ternyata setelah gue perhatikan temen-temen gue yang punya mobil listrik ya, tapi itu bagusnya memang jadi second car sih ya, nggak bisa kayak kita cuma punya mobil listrik doang gitu. Itu rada ribet juga tuh kalau jarak tempuhnya jauh kan. Gue akan mikirin besok nih, tabungan gue cukup gitu, gue akan mikir gue akan beli mobil listrik sih. Oke. Jadi istilahnya lu pengen saat ini ya, lu pengen mobil listrik ya? Iya. Apa yang lu incer yang ada di otak lu nih? Sedan, tentu MPV? Efisien. Kirain ininya. Tentu iritnya dong. Kalau irit kan pasti irit ya. Iya makanya. Yang gue apa? incer. Yang merek deh, merek terus sama tipe. Wuling apa? Wuling yang apa sih? Gue nggak tahu lagi, Cil. Bingo yang kecil atau yang gede? Iya, yang kayak agak-agak VW kodok gitu. Itu berarti bingo. Kan kalau yang sebelumnya tuh air EV itu kecil banget kan? Kan dia ada atasnya itu kan? Iya. Setelah itu, itu bingo. Kenapa pengen yang kecil? Gak apa-apa, kan gue juga kecil. Ngapain gede-gede? Ya siapa tahu kan pas pengen bawa anak gitu rame-rame gitu kan. Ya, anak gue juga 2, cukup sih. Tapi oke. Ya nggak apa-apa, ini kan pilihan gitu kan. Kenapa Wuling gitu kan, nggak perlu gue tanyain kan. kan banyak di luar sana, ada BYD, ada Aion, ada apalagi ya Hyundai, terus ya banyak lah ya, ada Neta sekarang yang baru tuh. Gitu. Model aja sih, gue suka modelnya. Lu suka yang lucu-lucu gitu ya?
Yang Ah, gemes-gemes ah. gitu, soalnya kan kebetulan gue juga gemes kan, Cil. Jadi itu kan sebenarnya kalau 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 gue melihatnya yang nggak kayak mobil itu gitu. Kayak apa? Kayak main-mainan ya? Iya kayak mainan karena kan bentuknya begitu kan, tapi secara fungsional ya dia mobil gitu. Cuman bentuknya aja Iya lebih sih, kecil gitu. makanya kan gue bilang memang si mobil listrik ini jadi second car emang Second car ya. baiknya. Ah, ya jadi Heeh. ya mungkin bisa selip-selip ya kalau kecil-kecil gitu ya. Kebetulan gua Hmm. Gua kalau trek-trek gue ya deket-deket aja di Pertakselan, rumah kebetulan di Pamulang, gue cuma pengen ke Bintaro gitu ya. Mm-mm. Rasanya oke gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kalau Hmm. mobil sekarang lu pakai apa? Sekarang lagi pakai HRV Oh, SRV. Tahun berapa? 2017, heeh. 2000? Oh, 2017. 2017 yang lama ya. Oke, Iya. oke. Ya udah, oke kalau begitu deh. Lu udah mau masuk Iya. studio? Iya, heeh Belum? nih. Oke, oke. Tapping dulu gue. Ya Udah udah. nih kita. Ya udah berarti closing nih. Sebelum closing gue mau terakhir nih. Hmm. Kata-kata hari Hmm. ini buat teman-teman. Kata-kata hari ini. Yoi. Hmm. Bawa terus bahagiamu. Udah. Udah, udah. Kadang kita suka lupa membawa bahagia kita di hal-hal kecil gitu. Oh, Bahagia aja dulu. Nanti lu jadi sehat. Nanti rezeki lu jadi banyak. Nanti ada aja jalan keluar terhadap masalah-masalah lo. Yang penting lu bahagia dulu. Dan jangan lupa bawa oke. bahagia lo kemana-mana. Oke, cakep banget dah. Bahagia terus ya, bahagia. Oke, kalau begitu, Win, thank you banget ya. Yuk. Thank you, Cil. Bahagia, Sehat-sehat lo bahagia ya. terus, sehat-sehat semuanya. Ya, Oke, sampai jumpa jangan ya. lupa Yuk, bahagia. Yaudah. yuk. Oke, itu tadi dia kita ngobrol sama apa tadi namanya Uniwini gitu ya. Dia ternyata karir di dunia per MC-an dan perhosannya lumayan oke juga sih gitu kan, meskipun mungkin kalau kita menyebut namanya mungkin di luar sana nggak banyak yang kenal gitu ya. Dia ya mungkin di Indonesia terlalu banyak host gitu ya, jadi kalau nggak gede-gede banget ya pasti nggak kenal gitu ya. Oke, mungkin tadi ngobrolnya selain MC juga gitu pasti karena ini obrolannya otomotif, gue sangkut pautin sama otomotif tuh, termasuk ada mobil-mobil tadi ya gitu. Oke, mungkin gitu aja, nggak lama-lama juga, biar enak makin ringkes gitu ya. Ini bentar lagi udah mau sore juga, ini udah mau di tempat gue udah 4:30 gitu ya. Oke, sampai kita ketemu lagi di segmen berikutnya di Ucil nelponin siapa.